mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden. Setelah menuai berbagai kritik atas vonis Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dua vonis yang mematikan akal sehat, dua orang yang tidak terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan keuangan negara dan tidak terbukti memperkaya diri sendiri, akhirnya Prabowo pun takluk. Tom Lembong mendapatkan abolisi, dan Hasto Kristianto menerima amnesti. Lalu apa yang dimaksud dengan abolisi dan amnesti dan apa perbedaan di antara keduanya? Apakah setelah DPR setuju lalu otomatis berlaku Tom Lembong dan Hasto Kristianto dapat langsung dibebaskan? Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Ayat 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap suatu tindak pidana. Dengan abolisi, penuntutan terhadap orang atau kelompok yang diberi abolisi dihentikan dan ditiadakan. Sedangkan amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Amnesti menghapuskan semua akibat hukum pidana dari perbuatan pidana tersebut. Jadi letak perbedaannya adalah pada proses hukumnya. Jika abolisi diberikan pada seseorang yang masih berproses hukum, sedangkan amnesti diberikan pada terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti diketahui, pasca pembacaan vonis Tom Lembong pada 18 Juli 2025, baik kubu Tom Lembong maupun jaksa penuntut umum langsung menyatakan akan mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak puas, karena tuntutan mereka yang meminta Tom Lembong dihukum 7 tahun tidak sesuai dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun. Pada tanggal 23 Juli 2025, jaksa penuntut umum secara resmi mengajukan banding. Namun jika Tom Lembong mendapatkan abolisi, maka otomatis tuntutan jaksa yang akan mengajukan banding tidak akan dilanjutkan lagi, dan vonis hakim sebelumnya dinyatakan gugur. Sedangkan untuk kasus Hasto Kristianto, sejauh ini, KPK baru akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Sampai video ini dibuat, KPK belum mendaftarkan permohonan banding secara resmi. Permohonan banding sendiri diberikan batas waktu paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Oleh karena Hasto Kristianto divonis pada tanggal 25 Juli 2025, maka batas waktu pengajuan bandingnya akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Jika sampai pada batas waktu terakhir pengajuan banding baik pihak Hasto Kristianto maupun KPK tidak mengajukan banding, maka putusan Hasto sudah dianggap final. Dan itulah sebabnya, jenis pengampunan yang diterima disebut amnesti. Lalu apakah jika mendapatkan abolisi dan amnesti otomatis dapat dibebaskan? Kita simak penjelasan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas berikut ini. Di penegasan kembali, apakah berarti abolisi dan juga amnesti ini sudah dilaksanakan atau baru proses terhadap DPR ke Presiden Republik Indonesia? Masih proses, kan tahapannya Menteri Hukum mengusulkan.
Kemudian kalau Presiden menerima, tentu wajib mendapat pertimbangan ke DPR. Nah, sekarang prosesnya sudah sampai DPR. DPR tadi sudah selesai menyetujui. Tapi kan kita butuh bukti tertulis, butuh surat. Ya kan, Presiden pasti butuh itu. Nah, setelah diterima surat dari DPR, nanti kemudian kalau Presiden setuju, baru Kepresnya diterbitkan, gitu. Jadi sekarang yang ditunggu hanya dua, yaitu 1. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari DPR, dan kedua surat keputusan Presiden sebagai payung hukum resmi. Pemberian pengampunan dari Presiden lazim diberikan pada momen perayaan 17 Agustus. Kepada wartawan, Menteri Hukum menjelaskan bahwa salah satu alasan yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto adalah menciptakan suasana kondusif dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik kekuatan politik yang ada di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa Tom Lembong dan Hasto Kristianto adalah dua tokoh sentral dalam dua kubu oposisi yang kalah dalam pemilihan presiden tahun 2024. Pasca pembacaan vonis keduanya, media sosial termasuk media-media nasional cukup ramai memberitakan. Mayoritas pengamat sosial dan akademisi mengkritisi putusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan itu. Pemberian pengampunan dari Prabowo bisa jadi adalah salah satu hasil tekanan media yang dianggap cukup riskan jika tidak ditanggapi. Dan Prabowo sudah berada di jalan yang benar. Walau terikat dengan utang budi pada satu keluarga, tetapi kepentingan yang menyangkut isu nasional haruslah dikedepankan. Negara ini milik 280 juta rakyat Indonesia, bukan milik satu keluarga. Biarkan mantan pergi dan berlalu dengan dendam kesumatnya, mari kita tata bangsa besar ini dengan semangat kebersamaan.